Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen kami yang terhormat Bapak Beni Sumardiana, SHMH, yang telah memberikan kami kesempatan untuk bersosialisasi tentang bagaimana cara kita mencegah kegiatan perjudian di masyarakat. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, Ismet Adam, saya sendiri, Danika Angginova, Widya Hidayati, Aisyah Nabila, dan Fitri Mulyadi. Untuk presentasi yang pertama, saya persilakan kepada Saudari Widya Hidayati. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian apa itu pengertian perjudian. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dari jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Next. Perjudian memiliki beberapa macam. Berikut jenis-jenis perjudian. Yang pertama yaitu perjudian di kasino. Antara lain A. Roulette, blackjack, baccarat, craps, keno, tombala, super pingpong, lotto fire, satan, dan lain-lain. Yang kedua, perjudian di tempat keramaian antara lain lempar gelang, lempar uang koin, tandingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu kerbau, adu kambing atau domba, karapan sapi, pacu anjing, highlight, mayang maca. Yang ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan. Yang pertama, adu ayam, adu sapi, adu burung merpati. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Widya Hidayati. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang larangan judi dalam undang-undang. Pengaturan tentang larangan perjudian di Indonesia sudah ada dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP dan diperkuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang merupakan larangan perjudian untuk perjudian konvensional. Sedangkan untuk perjudian non-konvensional telah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama, larangan perjudian konvensional dalam KUHP yang diatur dalam pasal 303 ayat 1 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa izin, 1, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dalam menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 2, dengan
sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau demi suatu tata cara. 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi dalam pencarian. Kemudian dalam pasal 303 bis ayat 1 KUHP yang berbunyi, diancam dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Selanjutnya, larangan perjudian konvensional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi menyatakan semua tindakan pidana perjudian sebagai kejahatan. Untuk larangan perjudian non-konvensional telah diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ancaman terhadap pelanggaran ini dapat dilihat dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE yang bermaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri Mulyani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Danika. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya ini adalah judi dalam agama. Nah, di sini saya mengambil 2 sampel. Yang pertama itu dalam agama Islam, yang kedua dalam agama Kristen. Yang pertama dalam agama Islam. Islam itu sendiri adalah agamanya umat Muslim. Islam sejak 14 abad yang lalu telah mengharamkan perjudian dan menganggap bahwa judi itu adalah suatu dosa besar. Sama dengan meminum minuman keras, sama dengan tukang tenung, dan bahkan sama dengan menyembah berhala. Kemudian dalil-dalil yang menyebutkan itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, yang artinya bahwa, hai orang-orang mukmin, bahwasanya minuman keras, berjudi, berhala, dan azlam adalah pekerjaan kotor, termasuk pekerjaan setan. Maka jauhilah olehmu supaya kamu beruntung. Dan yang kedua itu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang minuman keras dan judi. Jawablah kepada mereka bahwa pada keduanya ada dosa dan ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Lalu dalam agama Kristen. Dalam agama Kristen, dalam Alkitab itu tidak tercantumkan kata judi. Tapi karena perjudian ini menghasilkan dampak yang negatif, maka judi tidak diperkenankan dalam Kristen. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Danika. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah Nabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan 7 dampak negatif judi terutama bagi mahasiswa. Yang pertama, menyebabkan mahasiswa menjadi malas. Yang kedua, akan memicu perkelahian, pertikaian, permusuhan, hingga pembunuhan. Yang ketiga, dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan. Yang keempat, merupakan kegiatan yang sia-sia dan menghabiskan waktu. Yang kelima, mengakibatkan pelakunya luka
lupa agama dan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjauhkan pelaku dari kehidupan sosial yang normal. Yang ketujuh, pelaku rentan melakukan pencurian, perampasan, dan perampokan yang hasilnya digunakan untuk berjudi. Judi termasuk kegiatan yang dilarang untuk dilakukan. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dilarang untuk berjudi. Terlepas dari persoalan agama, judi pun juga dapat mendatangkan penyakit. Yang pertama, penyakit jantung. Emosi yang dialami oleh para penjudi mampu memberikan efek yang buruk pada sistem peredaran darah pada tubuh. Ketidakpastian dari permainan ini seiring waktu bisa menyebabkan peningkatan kadar adrenalin dan kortisol di tubuh. Saat berlangsung secara terus-menerus, risiko serangan jantung termasuk kematian karena sakit jantung pun dapat terjadi. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh menurun. Stres yang berkaitan dengan perjudian dapat menyebabkan perubahan pada sistem kekebalan tubuh manusia. Sel pembunuh alami dari sistem kekebalan tubuh mengalami perubahan menjadi lebih lemah. Hal ini membuat tubuh jadi lebih rentan terkena infeksi dan penyakit menular. Yang ketiga, masalah pencernaan. Selain masalah jantung, masalah umum yang mendera di kalangan penjudi adalah masalah pencernaan. Penyebabnya karena stres kronis yang bisa berdampak buruk ke perut seperti naiknya asam lambung, MAH, hingga gangguan usus. Yang keempat, masalah paru-paru. Tempat perjudian yang penuh dengan asap rokok dapat menyebabkan penyakit paru-paru karena terus-menerus menghirup asap rokok. Efek jangka panjangnya, asap rokok ini bisa menyebabkan asma, bronkitis, dan bahkan kanker paru-paru. Yang kelima, menurunnya penglihatan. Karena tempat perjudian juga biasanya gelap atau remang-remang, maka para penjudi memiliki kebiasaan untuk menyipitkan mata saat melihat kartu atau dadu. Alhasil, gangguan penglihatan pun dapat terjadi. Yang terakhir, stres yang terjadi terus-menerus diketahui bisa mengubah kadar gula darah penjudi. Hal ini juga bisa mengubah kebutuhan insulin yang berujung dengan meningkatkan resiko penyakit diabetes. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah Nabila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fitri Mulyani. Kepadanya dipersilakan. Sebentar teman-teman, lagi ada kendala jaringan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan contoh kasus mahasiswa asal Binjai disidang karena judi online pernah kerja di perusahaan website judi. Dilansir dari tribunmedan.com, seorang mahasiswa asal Binjai, Fania Utami, yang ketahuan bermain judi online disidang di Pengadilan Medan pada 20 Mei 2021. Dalam dakwaannya, jaksa menuturkan bahwa sejak 12 April 2018, terdakwa bekerja sebagai staf operasional di perusahaan yang bergerak di dalam bidang website judi online yang berbasis di Filipina, nama Mpotek. Tugas dan tanggung jawab dari terdakwa sebagai staf operasional
di perusahaan Empotek antara lain withdraw atau tarik dana. Yang mana apabila ada member menang, terdakwa bertugas untuk mengirimkan kemenangan kepada member dengan menggunakan rekening yang sudah disediakan dari perusahaan. Kemudian diketahui pada tanggal 20 November 2020, terdakwa pulang ke Indonesia dan pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Letnan Umar Bakti, Kelurahan Limau, Sundai, Kelurahan Binjai Barat. Selanjutnya pada tanggal 1, 3, 9, 10, dan 12 bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Letnan Umar, Kelurahan Binjai Barat, terdakwa melakukan permainan judi online sejenis bakarat menggunakan ponsel ibunya. Menurut penuturan jaksa, dalam satu kali pembagian kartu, terdakwa memasang 500.000 dan jika menang, terdakwa akan mendapatkan 1 juta berikut modal. Jika terdakwa memasang taruhan 300.000, terdakwa akan mendapatkan keuntungan taruhan sebesar 600.000. Setelah selesai bermain bakarat, terdakwa melakukan penarikan dana sesuai dengan tampilan yang diperlihatkan di akun terdakwa tersebut, di mana terdakwa melakukan penarikan dana sebesar 2,5 juta, 8,5 juta, 5 juta, dan 9,5 juta. Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana pasal 303 ayat 1 KUHP dan pasal 65 ayat 1 KUHP. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang cara mencegah dan menghindari kegiatan judi. Cara yang pertama bisa dengan sosialisasi tentang bahaya judi kepada masyarakat. Cara yang kedua bisa menindak dan memberikan sanksi kepada para pelaku judi. Cara yang ketiga yaitu hindari lingkungan yang mengacu pada kegiatan judi. Dan yang terakhir bisa dengan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami akan menampilkan video yang berisi tentang bahaya dan akibat dari judi. Silakan bisa disimak bersama. Halo teman-teman, pernah kepikiran gak sih kita menjadi pemain judi? Pernah kepikiran gak sih kita terjerumus dalam judi sampai sulit untuk berhenti? Pernah kepikiran gak sih sebelumnya? Gue yakin yang mampir di channel ini 98% adalah pemain judi. Coba mari kita renungkan kawan, mau sampai kapan kita seperti ini terus? Kenapa gue bilang kita? Karena gue sendiri pun sampai saat ini masih tobat maksiat guys. Yang ketika kalah judi, duit habis, gue selalu tobat dan merasa menyesal. Tapi ketika kita punya uang sedikit aja, pikiran kita langsung ingin depo. Gitu terus bro. Gue sendiri pun gak ngerti. Ada yang sama kayak gue? Gue yakin banyak banget. Men, menurut gue judi itu lebih berbahaya dari orang yang kecanduan narkoba. Berkali-kali gue udah berhenti, tapi di suatu ketika kecebur lagi untuk depo. Gue sendiri nggak tahu ya kenapa ini semua bisa terjadi sama gue. Yang jelas, buat kalian yang nonton video ini, ayolah kita sama-sama saling mengingatkan agar tidak saling depo. Kalian bisa masuk grup WhatsApp, linknya ada di bawah. Kita berhenti untuk bermain judi online, apapun jenisnya. Pernah kebayang gak sih, dulu lu punya tabungan sekian, bisa beli apa aja yang lu mau pada saat itu. Tapi sekarang, ngaca coba, perhatikan apa yang terjadi pada lu saat ini. Lu tahu gak kenapa? Itu semua karena judi.
4 huruf yang membuat kita sengsara. 4 huruf yang membuat kita lupa segalanya. Lupa makan, lupa kerjaan, lupa Tuhan, dan lupa semuanya. Semuanya dilupain. Demi apa? Demi bermain judi di online tuh. Bangsat. Ayo kawan, sadar. Mau sampai kapan kalian deposit terus ke bandar? Jujur aja ya, gue segala macam jenis judi udah gue cobain. Sampai gue main live casino pun, walaupun habis depo terus menang, tapi ujung-ujungnya itu pasti zong alias abis. Sering juga terjadi, pas menang udah gue withdraw, beberapa saat kemudian gue depo lagi, lalu kalah lagi sampai habis. Kalian ngerasa gak sih bahwa ada yang aneh dengan kejadian ini? Semakin gue ngelakuin itu berulang kali, semakin gue ngerasa memang kita sedang melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain, kita gak akan pernah bisa menang atau kaya dari judi, karena emang itu sudah hukum alamnya. Kayak udah ada yang ngatur gitu loh. Bener gak sih? Mau pakai trik A, B, C, D sampai Z, mau pakai ID pro tai kucing, tetap aja ujung-ujungnya bakalan kalah. Catat itu baik-baik kawan di hati kalian. Judi sama dengan kekalahan dan kehancuran. Ayo kawan-kawan, kita sama-sama berhenti main judi online yang kayak tai kucing itu. So gitu aja dari gue Yami Mas. See you the next video. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi partisipan yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Baik, silakan Saudari Adinda bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya, Kak. Saya Adinda Safira, izin menyampaikan pertanyaan saya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik, Kak. Apa sih hal yang biasanya melatar belakangi para mahasiswa itu melakukan perjudian? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya dari Saudari Lina bisa menyampaikan pertanyaannya.
Bagi Saudari Lina bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya. Saya Lina izin bertanya. Sekarang ini kan banyak kasus perjudian, apalagi perjudian online. Bagaimana sih tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Dan apa cara efektif yang dapat dilakukan untuk mengurangi peningkatan kasus perjudian? Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Rima. Akan saya bacakan. Sekarang ini kan banyak kasus perjudian, apalagi perjudian online. Bagaimana sih tanggapan kalian mengenai hal tersebut dan cara efektif apa yang kira-kira dapat dilakukan untuk mengurangi peningkatan kasus perjudian? Oke. Baik, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya Aisyah Nabila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda Safira. Pertanyaannya, apa sih hal yang biasanya melatar belakangi para mahasiswa melakukan perjudian? Jawabannya, ya, pada dasarnya perjudian merupakan penyakit bagi masyarakat, baik dari kalangan dewasa maupun umur. Pada hakikatnya, manusia menginginkan sesuatu yang mudah untuk didapatkan, tetapi enggan untuk bekerja keras dan berusaha. Mereka, terutama para mahasiswa, mereka menganggap jika perjudian merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang besar nilainya tanpa memikirkan dampak buruk ke depannya. Itu merupakan salah satu hal yang melatar belakangi para mahasiswa melakukan perjudian. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Adinda? Baik, Kak. Terima kasih sudah. Sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Izin masuk moderator. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lina sama Rima. Ini kebetulan sama ya,
sekarang ini kan banyak kasus perjudian, apalagi perjudian online. Bagaimana sih tanggapan kalian mengenai hal tersebut dan cara efektif apa yang kira-kira dapat dilakukan untuk mengurangi peningkatan kasus perjudian? Nah, cara yang efektif untuk mengurangi peningkatan kasus perjudian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dapat dimulai dengan niat dari individu tersebut. Hindari lingkungan yang mengacu pada kegiatan judi, blokir segala akses ke perjudian, mengintrospeksi diri, mencari kesibukan lain dengan melakukan kegiatan yang positif, meningkatkan dan memberikan sanksi hukum kepada para pelaku judi agar jera dan tidak mengulangi kegiatan perjudian. Namun, kembali lagi, hal yang menurut saya paling efektif dan mendasar untuk mengurangi kasus perjudian ini, yaitu berasal dari individu itu sendiri, berupa kesadaran dan niat individu tersebut untuk lepas dari candu perjudian dan sanksi hukum pidana. Sekian dari saya. Apakah Lina sama Rima sudah terjawab? Lina? Baik, sepertinya pertanyaan sudah terjawab semua. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materinya. Isi dari materinya yaitu mulai dari pengertian judi, akibat dan bahaya judi, larangan judi dalam agama dan undang-undang, serta cara mencegah kegiatan judi. Semoga kita terhindar dari judi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi